Itu di kitabnya Syed Alawi Al-Maliki beliau mengatakan pembagian tentang orang munafik. Munafik itu ada munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinannya. Lain yang innal munafiqina fi darkil asfali, benar itu munafik i'tiqadi. Jadi umpama dia ada kartu identitas, kartu identitasnya dia itu Islam. Tapi nyatanya dia itu dalam hatinya tidak mempercayai Allah dan tidak meyakini Rasulullah SAW. Kenapa orang munafik kok munculnya ada di Madinah? Kenapa ketika Nabi di Mekah nggak ada orang munafik? Nah, beliau dikatakan di situ ibtilaul kamil bin naqis amrun qadim. Udah menjadi suatu istilah ketetapan dari dulu ini. Setiap ada orang yang dia itu bisa dikatakan ilmunya udah dicari, hartanya itu diidamkan sama banyak orang, jabatan tingginya itu disenangi sama banyak orang, dan dia dikenal banyak orang. Orang yang dianggap top itu pasti di sekelilingnya ada orang-orang munafiknya. Orang-orang yang punya kepentingan. Itu. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah tertindas Nabi Muhammad ini. Tapi ketika beliau di Madinah, beliau mulia. Nah, ketika beliau mulia terhormat, kaum Ansor, kaum Muhajirin, Aus dan Khazraj ketika itu bersatu, berdamai, ikut sama Nabi Muhammad. Kaum Ansor dan Muhajirin patuh dengan Nabi Muhammad. Awalnya rata-rata mereka orang miskin, berangsur-angsur mereka jadi orang yang mampu, jadi orang yang kaya. Nah, ketika itu banyak. Mulai ada orang-orang munafik. Gitu. Jadi kalau Anda belum ada penjilat di sekitar Anda belum hebat. Belum hebat. Tapi kalau Anda udah hebat, nanti ada di sekitar Anda muncul para penjilat. Nah, orang miskin itu nggak enak, temannya orang tulus semuanya orang miskin itu. Iya, terus berteman dia mesti murni karena kepengen temenan. Tidak mungkin ngarepkan hartanya, tidak punya harta miskin. Mau diharapkan apanya? Jadi temannya orang miskin, dia orang tulus. Kalau orang udah dikatakan dikejar, dicari, maka mulai ini. Sekitarnya itu banyak orang-orang yang bisa dikatakan orang munafik. Itu dari saya baca dari catatan beliau gitu. Jadi ada munafik i'tiqadi. Nah, keyakinannya munafik. Nah, itu hukumnya kafir, bahkan kafirnya double. Pertama dia kafir sama Allah. Dia mengkafiri Allah, dan yang kedua dia mengkafiri seakan-akan Allah tidak tahu isi hatinya. Jadi kafirnya marroten, 2 kali kafir orang munafik itu. Tapi ada juga munafik amali, secara amal tetap dia tergolong minal mu'minin. Karena ada hadisnya, thalathun man kunna fihi fahuwa munafik. Lagi riwayat yang lain, arba'un man kunna fihi fahuwa munafik khalis. Ada 4 hal kalau ada pada seseorang resmi murni munafik. Itu secara itu disebut munafik khalis. Ulama tetap ketika itu disyarahi oleh para ulama, munafik khalis bukan imannya, bukan i'tiqadnya, akan tetapi amalnya. Munafik khalis. Siapa munafik khalis? Munafik khalis itu diantaranya orang yang kalau janji nggak ditepati. Kemudian kalau dia itu berbicara berdusta. Ngomong dusta. Wa idza khasama fajara, kalau bermusuhan melampaui batas. Wa idza tumina khana, kalau dia diamanati maka dia berkhianat. Ini munafik khalis, munafik murni. Lah orang yang munafik secara amal, orang yang munafik secara amal, maka orang tersebut itu tidak bisa dikatakan keluar daripada Islam. Daripada Islam, nggak bisa. Tetap dia itu orang Islam. Tapi punya bibit kemunafikan dalam amalnya. Jadi jangan mudah memvonis orang itu munafik. Memvonis orang itu munafik. Sekarang ini malah saya itu lihat kadang-kadang percakapan di film itu malah lucu. Ada orang misalkan ada orang diajak sama temennya maksiat. Dia nggak mau, saya nggak mau. Ah, kamu tuh munafik, padahal kamu kan juga kepengen. Ya yang nggak mau maksiat malah munafik lah. Kalau yang nggak mau maksiat munafik, terus yang maksiat apa namanya? Tahu nanti kan sering begitu kan? Ah, kamu munah, ya toh? Munah itu kan padahal kalau bahasa Arab bagus itu. Cita-cita munah itu artinya. Kamu itu munah. Maksudnya kamu itu munafik padahalnya bagus. Kamu kan juga kepengen toh? Loh, itu bukan munafik, justru itu yang malah bagus. Orang yang menghindari perbuatan dosa. Jadi, kata beliau, kata Syed Alawi itu, zaman sekarang ini, munafik i'tiqad qad inqaradu, enggak ada sekarang ini munafik i'tiqad. Inqaradu, enggak ada punah. Enggak boleh ada vonis munafik itu dilontarkan, itu rawan itu ya. Rawan tuh vonis munafik kalau dilontarkan. Akan tetapi kata beliau, munafik sekarang itu ada 2 golongan. Ada 2 golongan. Apa golongannya? Golongan yang pertama adalah
golongan ini kata Sayyid Alawi Al-Maliki ini bukan saya, ini kitabnya ada. Beliau mengatakan, Sayyid Alawi Al-Maliki beliau mengatakan munafik secara i'tiqad itu udah enggak ada. Nah, akan tetapi yang ada adalah munafik yang termasuk dalam dua golongan ini. Berarti munafik zaman now. Yang pertama adalah orang yang menganggap ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah dan Rasulullah SAW. Itu termasuk munafik. Kategori munafik. Jangan diarahkan ke urusan kenegaraan ya. Itu Pancasila gimana? Pancasila itu penjabaran hukumnya Allah dan Rasulullah. Anda lihat di Pancasila, tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah SAW. Pancasila itu penjabaran hukumnya Allah dan Rasulullah yang disepakati oleh mayoritas para ulama di masa itu dengan tujuan difungsikan agar mempersatukan satu bangsa yang terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam budaya, dari berbagai daerah-daerah yang sangat jauh terpencil itu disatukan dalam rangkaian ikuti hukum yang bernama Pancasila. Isinya Pancasila penjabaran hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah SAW. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad. Itu apa enggak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu termasuk ajaran, ya kan? Kunu qawwamina bil qist. Adil, mesti itu sifat adil. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Wasyawirhum fil amri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nunggu kiriman ayat dari langit belum dapat nih. Tadi saya tak mikir, bukan itu nama saya Allahu Ahad. Yang ini yang tadi seluruh Indonesia, apa ini yang pas ya ayatnya? Ikutin semuanya. Apa Ustaz Iqbal? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pokoknya, sudah saya yakin. Saya bingung. Lanjut ya, saya ulang lagi. Jadi kita yang bernegara yang itu masalah tidak apa-apa. Itu tidak bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Kan dan kita pun masih yakin yang paling tinggi adalah hukum produknya Allah dan hukum Rasulullah SAW. Tapi dalam kita bernegara maka kita butuh satu wasilah perantara yang bisa menyatukan seluruh anak bangsa. Nah, namanya itu Pancasila. Dan beliau mengatakan, nah ini tapi ini harus disampaikan kan ini ucapannya ulama, harus ditahdzir. Harus ditahdzir. Kebablasan kalau mengatakan Pancasila itu di atasnya Quran. Nah, kebablasan ini. Itu kalau diucapkan yakin beriktikad bisa kafir. Nah, tapi mayoritas ulama kita mengajarkan Pancasila itu penjabaran dari hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah SAW. Makanya tidak ada satupun pasalnya kecuali sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Itu pendapatnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Masya Allah. Jadi beliau mengatakan munafik secara i'tiqad. Sayyid Alawi Al-Maliki beliau mengatakan munafik secara i'tiqad, berkeyakinan dia menampakkan iman padahal dia itu kafir. Di zaman sekarang ini inqarudhu udah nggak ada. Namun yang ada adalah kemunafikan dalam dua hal. Yang pertama, ketika menganggap ada hukum yang lebih daripada hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah SAW. Dan menganggap hukum PBB lebih baik daripada hukumnya Allah dan Rasulullah, maka dia itu termasuk terjangkit kemunafikan di dalam cara berpikir. Nah, adapun kita mayoritas kaum muslimin di negara Indonesia yang meyakini Pancasila sebagai dasar negara, tidak menganggap Pancasila lebih dari hukum Allah dan Rasulullah, akan tetapi menganggapnya adalah penjabaran dari hukumnya Allah dan hukum Rasulullah SAW yang memang dibutuhkan satu dasar negara untuk merangkul semua anak bangsa dari berbagai macam agama, suku dan budayanya. Jelas ya? Yang kedua adalah beliau mengatakan asyabab, anak-anak muda yang belajar tapi di tempat sekolahan yang bukan Islami. Akhirnya ketika dia dikasih tahu tentang hukum syariat, dia mengatakan ini nggak masuk akal. Masa orang itu harus ngadep kiblat? Katanya kan Allah ada di mana-mana. Wah, ini termasuk bisa munafik ini. Ini harusnya udah nggak berlaku sekarang ini. Udah nggak ada zakat lagi, udah nggak ada ini lagi. Ada pemikiran begitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq udah ada pemikiran ngakali syariat, itu udah ada. Anggap zakat cuma wajib di zaman Nabi karena zakat diserahkan kepada Nabi yang ngatur. Zaman sekarang kan udah nggak ada Nabi, nggak wajib zakat, sholat yang wajib. Perangi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai tetes darah penghabisan gitu ya tuh. Ini termasuk
bahaya nih kalau sampai yang terjadi seperti itu. Semoga kita semua selamat insya Allah. Terus bagi kita tuh fanatik itu boleh, tapi kepada barang yang hak yang pasti benernya. Apa yang hak yang pasti bener? Allah, Rasulullah, Islam, Quran. Mungkin salah enggak? Enggak mungkin. Fanatik sama itu boleh. Fanatik sama itu boleh. Tapi kalau sama pendapat ulama jangan fanatik. Kenapa? Karena pendapat ulama belum tentu mewakili pendapat Al-Quran. Jadi misalnya guru Anda punya pendapat hukumnya ini adalah makruh. Hukumnya orang lain adalah Anda jangan fanatik kepada guru Anda sampai Anda mengatakan, yang benar guru saya, selain guru saya semuanya salah. Nah itu tidak benar. Itu tidak benar. Paham ya? Tapi Anda fanatik sama Islam, boleh. Yang benar Islam, selain Islam salah, tidak apa-apa. Tuhan itu ya Allah, selain Allah tidak ada Tuhan lagi. Boleh. Nabi itu yang kita imani ya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad gak ada Nabi lagi. Wajib, bukan boleh lagi. Nah, fanatik di bab itu hukumnya. Tapi kalau fanatik, Anda fanatik misalkan dengan majelis taklim paling top, majelis taklim saya, semuanya salah. Anda boleh ini. Pendapat lama yang paling benar, ini pendapat lama harus begini. Cara dakwah harus begini, gak boleh pakai cara dakwah yang lain. Anda boleh. Kenapa? Karena itu perkara yang belum tentu benar. Jadi yang hak mutlak ma'lumun minaddin bil dharurah itu boleh fanatik. Tidak boleh fanatik, gak ada masalah. Nah, kalau sama yang belum tentu benar, misalkan sama manhaj dakwah, misalkan juga kan ulama itu kan punya manhaj dakwah macam-macam kan. Manhaj dakwahnya senangnya begini, dan senangnya begitu. Kita anggap yang kita cocok manhaj dakwah guru kita hormati manhaj dakwah guru kita tanpa pernah menjelekkan manhaj dakwah gurunya orang lain. Nah, ini baru cakep. Keren ini. Keren. Dan sekarang ini kaum muslimin ribut di dalam perkara yang kadang-kadang sama-sama benar, tapi yang diributkan mana yang paling benar. Terima kasih sini. Sama-sama benar, tapi meributkan mana yang paling benar. Harusnya sama-sama benar, ya udah, kamu yakin itu benar, saya yakin itu juga benar. Antara dua hal itu nggak mesti hitam dan putih, satu benar, satu salah. Jadi ingat ya, dua hal yang bertentangan tidak mesti hitam dan putih, satu benar, satu salah. Kadang-kadang dua-duanya bisa kebenaran bagi masing-masing. Contoh lagi ini. Jelas saja. Nabi Muhammad ketika dikhianati sama Bani Quraidah, jangan ada yang sholat asar kecuali di pemukiman Bani Quraidah. Jangan mepet maghrib. Itu bilang, ayo kita sholat asar dulu. Nabi kan udah ngomong, ini ada dua pendapat. Nabi kan ngomongin Nabi apa? Jangan sholat asar kecuali di pemukiman Bani Quraidah. Jadi sekalipun kita sampai sana maghrib, ya sholat asar di sana. Nabi yang ngomong kok. Satu lagi bilang, enggak gitu. Maksudnya Nabi berangkat ke sana cepat. Berangkat ke sana itu cepat. Akhirnya yang satu sholat, yang satu lanjutkan perjalanan. Ketika disampaikan sama Nabi, ada yang dibenarkan? Ada yang disalahkan? Enggak. Ya udah, sama-sama benar semuanya itu. Ini sesuatu yang berbeda itu nggak mesti hitam dan putih. Jadi harus divonis satu salah, yang satu harus enggak. Masing-masing itu insya Allah punya kebenaran dari sisinya sendiri. Hanya ulama beda pendapat. Fakir sabar sama kaya syukur, afdal mana? Jadi lebih pro yang mana ini? Yang lebih pro yang kaya syukur karena berharap jadi orang kaya ya. Ada yang pro sama fakir sabar, karena nasibnya sudah jadi orang fakir. Itu enggak diutus ulama mengatakan, yang benar berarti enggak, ya udah. Dan itu dicari thariqatul jami begini loh. Kalau memang dia itu orang fakir dan kefakirannya dia sabar, maka di situ dia afdal. Nampak dari sisi dia ibadahnya akan lebih tulus dan tidak terganggu dengan urusan-urusan dunia. Dan apa yang mengganggu? Enggak punya apa-apa kok. Kaya syukur, dari sisi lain afdal. Kenapa? Orang kaya bisa haji, lah fakir enggak bisa haji. Orang kaya bisa zakat, fakir kan enggak zakat. Dari sisi itu juga lebih jadi masing-masing enggak masih harus hitam putih, ini benar, ini salah. Jadi kerangka berpikirnya paham ya? Ini tak transfer ilmu nih jenengan nih. Kerangka berpikirnya paham kan? Paham kan? Jelas kan maksudnya? Nah, jadi kita ini harus belajar akidah. Dan apa tadi adalah termasuk permasalahan di dalam ranah akidah. Di dalam ranah akidah. Tetap nasionalis. Nah, makanya kalau nyampaikan pendapatnya Syed Alawi Al-Maliki tanpa jelaskan tentang Pancasila di zaman sekarang bisa rancu nanti. Bisa rawan disalah pahami. Tapi kita terangkan, ini pendapat nggak bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena kita meyakini Pancasila itu penjabaran hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Gitu.